Hari ini tanggal 20 September 2025, hari Sabtu, tepatnya malam panjang, malam minggu. Saya bermotoran dari rumah menuju kota Makassar. Rencananya sih mau pergi makan Indomie rebus dan gorengan alias bakwan di sekitaran Mall Panakukan, Kota Makassar. Saat ini saya masih di daerah Moncongloe, Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kabupaten Maros ini adalah salah satu kota di Sulawesi Selatan yang juga sering dianggap sebagai salah satu kota penyangga dari Kota Makassar. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya berada di persimpangan 4 Moncongloe. Sebelum saya berangkat, tadi saya menonton di TikTok ya, beberapa peristiwa menarik di tanah air yang menjadi buah bibir para warga dunia maya alias deterjen sosial media. Informasi menarik itu bisa jadi merupakan sesuatu hal yang penting, bisa jadi menjadi sesuatu hal yang tidak penting. Menjadi penting jika informasi itu memiliki makna yang positif untuk secara khusus perkembangan otak manusia, dan menjadi tidak penting jika informasi itu hanya dalam tanda petik maupun tanpa tanda petik merupakan informasi yang sifatnya sampah elektronik, sampah sosial media. Seperti informasi tentang kehidupan hari-hari para artis nasional yang kita bisa nonton di liputan infotainment di televisi analog maupun live streaming di kanal-kanal informasi, akun-akun sosial media.
informasi misalnya terkait perceraian, terkait perseteruan antara satu artis dengan artis yang lain, atau kasus-kasus yang menurut saya tidak punya dampak positif untuk kehidupan berbangsa kita, bertanah air kita, khususnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Tapi kenapa informasi-informasi itu diproduksi setiap hari oleh media? Kenapa ya? Seperti kepindahan Awkarin, satu artis selebgram yang berpindah domisili, berpindah tempat tinggal ke Australia, menjadi sesuatu hal yang menjadi informasi yang menarik. Siapa sih dia? Siapa sih mereka artis-artis itu? Kenapa menjadi berita-berita yang sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak penting tapi menjadi hal yang dianggap penting oleh media massa untuk diliput, untuk diberitakan. Walau bagi sebagian orang informasi itu bisa diolah menjadi satu contoh kasus dari sebuah peristiwa. Karena apapun, bagaimanapun, seluruh bangunan tatanan informasi, seluruh bangunan pengetahuan yang ada di dalam benak kita adalah sekumpulan informasi yang kita terima dari luar diri kita sebagai subjek yang mengetahui, sebagai subjek yang menerima informasi. Apapun yang ada dalam benak kita adalah informasi yang berasal dari luar diri kita. Dia menjadi wawasan, sekedar informasi, menjadi bahan renungan, atau hanya jadi sampah saja. Menjadi sampah ketika dia tidak menjadi makna, tidak berpengaruh secara positif negatif dalam pengertian informasi itu menjadi referensi untuk memperbaiki personal seseorang, kehidupan pribadi seseorang. Karena menurut teman saya, menurut teman saya, orang pintar itu adalah orang yang belajar dari pengalaman. Tapi jauh lebih pintar ketika seseorang itu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, seluruh informasi yang kita terima dari luar diri kita, informasi tentang pengalaman seseorang, apapun itu adalah sesuatu yang terjadi yang dimana ada subjek
pelaku dari informasi itu. Akhirnya informasi-informasi itu menjadi cerita tentang pengalaman seseorang, baik itu cerita tentang politik, cerita tentang sastra, cerita tentang kebudayaan. Semua informasi yang ada, yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita nonton, berbicara pengalaman dalam mengaktualisasikan kesadaran mereka. Nah, apa saya bilang, ada penjual ayam geprek, ada apa ya depan, ada kecelakaan, orang-orang tidak ada, hanya orang berkumpul yang sama. Apa yang menarik lagi? Yang paling menarik hari-hari ini kalau kita bicara politik ya, kehadiran sosok baru di tubuh pemerintahan kabinet merah putih. Yaitu sosok siapakah dia? Ya betul, Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang menggantikan Menteri Keuangan yang lama, Ibu Sri Mulyani. Saya secara sederhana melihat bahwa 10 tahun pemerintahan Sri Mulyani dihapus jejaknya dengan 10 hari pemerintahan Pak Purbaya, dengan gaya yang santai, sederhana. Pak Purbaya berhasil untuk sementara waktu menghapus wajah Ibu Sri Mulyani dari gelanggang politik, gelanggang berita politik, khususnya di Kementerian Keuangan. Entah itu didesain sedemikian rupa oleh Pak Purbaya atau itu memang secara natural, secara alamiah. Alamiah dalam pengertian bahwa pada dasarnya orang yang memang serileks itu dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam membahasakan, baik itu bahasa tubuhnya, bahasa verbalnya, atau dalam pengertian fashion, gayanya, memang seperti itu dari dulu.
itu yang sangat sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang natural, tanpa secara kesan bahwa beliau mengerti, ahli. Dalam pengertian Pak Prabowo tidak salah pilih orang dalam hal ini. Keberhasilan beliau tentu bukan dari segi beliau bekerja. Keberhasilan dia ketika dia mampu menyihir, ya termasuk saya, menurut saya termasuk terhipnotis dengan gaya beliau yang sangat santai, itu sangat koboi, itu berseliweran di sosial media. Ada kesan bahwa beliau berasal dari bawah, dan ketika di atas dia tidak bergaya, tetap bergaya padanya beliau. Karena itu menurut saya beliau sangat mudah diterima, sangat berhasil. Apalagi pasca demo besar-besaran di hampir semua kota-kota besar kita, ada satu ekspresi dari kemarahan yang telah berlapis-lapis telah menjadi magma selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Magma itu ya telah menjadi lain ya terus itu disebabkan ada situasi yang memang disadari mayoritas situasi di mana kehidupan para pejabat elit politik, kehidupan mereka sangat memiliki jarak dengan realitas bagaimana upah buruh yang murah, mana lagi pajak ya di mana-mana pajak, mana motor, kita merokok kita bayar pajak, kita makan dengan pajak semua, dan tumbuh jarak itu telah menjadi sebuah lubang yang menarik. Ya, peristiwa Agustus itu jika tidak sejalan dengan baik oleh orang-orang, maka kita tidak mungkin hari-hari surat lalu upaya untuk melestarikan kemampuan komunikasi masyarakat, gaya memasaran, supaya kita sekedar modal sekedar gaya menikmati
itu sebuah cara sebuah kejujuran dan negara. Sekarang kita sudah berada di daerah Antar. Kita akan masuk di daerah atasnya. Lalu masuk di Kabupaten Goa. Lalu sampai di Kota Makassar. Apa yang menarik lagi sih? Kalau kita kembali membicarakan masalah demonstrasi di akhir Agustus itu, maka biar selalu terpendam dalam dasar panas. Mestinya menjadi satu momentum kritis, menjadi momentum menjadi monumen yang masyarakat itu siapa ya, para organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan seluruh elemen masyarakat mestinya menjadikan monumen, menjadikan itu monumen dan momentum mengambil sikap tegas menarik garis pemisah antara individu dan elit politik, para pemangku kekuasaan. Kita harus dengan tegas mengatakan bahwa kita adalah masyarakat sipil, kalian para pejabat, para presiden, gubernur, bupati, presiden, kota dewan, kalian digaji oleh pajak dari masyarakat, kalian adalah bawahan. Rakyat itu adalah apa? Rakyat itu punya kedaulatan, rakyat itu berdampak. Kita yang memilih mereka, karena kita memiliki mereka, maka kita harus mengambil jalan dari mereka, kita memberikan dia ruang untuk bekerja. Tanpa kita menjadikan diri kita, yang kita maksudnya ormas, kepemudaan,
menjadi pengemis dan mencoba menjadi suaka kehidupan pragmatis pada kuasa yang mana 20 tahun terakhir, ya 30 tahun terakhir kita melihat situasi 10 tahun khususnya 10 tahun itu sangat antara yang berkuasa dan yang berkuasa jaraknya semakin mereka berada dalam satu selingkuh yang akan selingkuh berpihak negara yang dipegang oleh Amerika. Di sana ada intelektual, ada akademis, ada agamawan yang berkompromi, berselingkuh, bersenggama bersama-sama mencari kehidupan personal kelompok dan hidup. Mereka rela mengorbankan masyarakat, mereka mengambil jarah sumber daya manusia kita dihabis. Yang menghabisi sumber daya manusia kita siapa? Siaran televisi yang tidak berprogram, youtuber, tiktoker, facebooker, instagram yang tidak punya memberikan informasi sampah elektronik. Semuanya punya andil dalam menggerus nalar kritis masyarakat. Informasi sampah itu sengaja didesain sedemikian rupa, didengungkan agar mampu menggerogoti, mengacaukan cara berpikir masyarakat. Itu sebenarnya manusia dihancurkan logika, dasar-dasar logika, dasar-dasar empat perasaan. Buktinya apa? Bendera Amerika, bendera Israel, bendera Inggris. Kita tidak punya rasa benci terhadap mereka. Kita tidak punya rasa curiga ketika melihat bendera Inggris, melihat bendera Amerika. Tapi kalau kita melihat bendera-bendera Iran, Suriah, Lebanon, kita merasa ada rasa curiga, ada rasa terintimidasi, ada rasa penolakan yang hadir di bawah. Itu salah satu indikator bahwa informasi sampah itu telah berefek ke dalam relung jiwa rakyat. Coba kita lihat dari sisi sumber daya alam. Saya tersentak ketika menonton dua sejoli pasangan suami istri yang hidup di
di ya hidup di rumahnya lah, selera hidup di desa tanpa listrik, mungkin juga tanpa uang. Sepasang suami istri itu menanam kangkung, menanam cabai, tomat, ayam. Ada sumber daya manusia yang mandiri dan sumber daya alamnya dirawat. Sumber daya manusia itu sumber daya alamnya, dan dia punya kemerdekaan. Kemerdekaan dalam dia tidak bergantung kepada produk kapitalis. Bahwa ada yang dia gunakan, ya pasti. Tapi contoh ini menurut saya adalah contoh yang menarik, dan pemerintah mestinya mendorong. Ya, kalau semua rumah di Indonesia tidak memakai listrik PLN, semuanya memakai turbin, dengan membuat kita menggunakan udara atau air atau uap. Ada kompor. Nah itu di situ intelektual harus hadir. Intelektual organik harus bisa memikirkan dan merancang sebuah kehidupan keluarga yang merdeka minimal dari produk-produk bergantung kapitalis. Dan dia menemukan kebahagiaan di situ.